Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Jadi di channel ini kita kan sering banget ngebahas tentang produk finansial. Misalnya aja produk tabungan, produk investasi, dan juga produk pinjaman. Dan saat saya bahas produk pinjaman, itu biasanya penontonnya lebih banyak dibandingkan dengan ketika saya bahas produk tabungan dan juga produk investasi. Oleh karena itu, tiap 1 minggu sekali saya selalu bahas tentang produk pinjaman. Dan kalau kalian pengen dapat rekomendasi produk pinjaman terbaik, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini saya hanya bahas pinjaman online yang legal OJK. Nah, penyedia pinjaman itu kan ada banyak banget. Kita bisa ambil uang di bank, kita bisa pinjam uang di multi-finance, kita bisa pinjam di koperasi, dan akhir-akhir ini kita juga bisa pinjam uang dengan mudah di aplikasi pinjol. Jadi pinjol itu sekarang lagi berkembang pesat banget dan jadi salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan bank dan juga lembaga multifinance lainnya, kita bisa mendapatkan pencairan dana dari aplikasi pinjol hanya dalam hitungan jam. Bahkan di beberapa aplikasi, misalnya aja di Kredito, di Kredivo, di Akulaku, di 360 Kredi, mereka berani untuk mencairkan uang hanya dalam waktu 10 menit. Jadi ambil pinjaman di pinjol itu mudah banget teman-teman. Tapi sayangnya tidak semua orang menggunakan kesempatan ini dengan baik. Banyak yang abuse, banyak yang menyalahgunakan, sehingga pinjol itu dianggap berbahaya dan harus dihindari. Padahal gue udah pakai aplikasi pinjol itu udah dari tahun 2020, bahkan gue juga udah pakai kartu kredit dari tahun 2014. Tapi masih banyak juga orang yang takut pakai pinjol dan juga takut pakai kartu kredit. Dan memang benar ya, ada fakta juga bahwa ada orang yang terjebak dalam hutang bunga pinjaman yang tinggi, dan dalam beberapa kasus ada juga orang yang didatangi oleh debt collector dan mendapatkan ancaman serta intimidasi ketika ditagih pinjaman yang mereka telat atau gagal bayar. Oleh karena itu, pada video hari ini saya mau ngasih tips, ada 7 tips untuk kamu bisa mengambil pinjaman uang dengan aman di aplikasi pinjol. Tips yang pertama adalah pilih pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Jadi pinjol itu ada yang terdaftar, ada yang berizin, dan ada yang tidak terdaftar sama sekali di OJK. Dan pinjol yang terdaftar dan berizin ini selanjutnya disebut dengan pinjol legal OJK, dan pinjol yang tidak terdaftar sama sekali selanjutnya disebut dengan pinjol ilegal. Jangan pernah ambil pinjaman di pinjol ilegal. Ambillah pinjaman hanya di pinjol legal. Hal ini penting banget untuk memastikan bahwa dari proses pendaftaran, pencairan, sampai dengan pelunasan itu sudah diverifikasi dan mendapatkan pengawasan dari OJK. Dengan begitu, kamu yang mengambil pinjaman bisa mendapatkan yang namanya perlindungan konsumen. Perlu kamu ketahui bahwa yang namanya aplikasi pinjol legal itu akan menjadi member dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan menjadi member dari Fintech Data Center atau FDC. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari resiko kredit yang merugikan. Tingkat suku bunga dari pinjol legal itu udah diatur. Untuk saat ini, tingkat suku bunga maksimal adalah 0,4% per harinya atau 12% per bulan. Jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjol ilegal yang bisa 50 bahkan 100% bunga per bulannya. Dan ketika kita mengambil pinjaman di pinjol yang legal, amit-amit terlambat bayar, itu dendanya juga udah diatur, jadi kita bisa sama-sama enak. Untuk saat ini dendanya berkisar antara 5 sampai dengan 10% per bulan. Jauh lebih baik dibandingkan dengan pinjol ilegal yang bunganya bisa sampai 100% per bulan. Dan untuk mengecek legalitas dari sebuah pinjaman online, kamu bisa ketik Fintech Lending OJK di Google. Terus kamu cek aja nama perusahaannya di daftar yang ada. Kalau namanya sudah terdaftar, langsung gas aja untuk mengambil pinjaman di aplikasi tersebut. Lalu tips yang kedua adalah apply pinjaman hanya melalui jalur yang resmi. Jadi yang namanya pinjol itu kan kita bisa ajukan melalui websitenya atau juga melalui aplikasinya. Dan jangan pernah download yang namanya aplikasi pinjol melalui link yang dibagikan di Facebook atau juga link yang dibagikan di WhatsApp. Kebanyakan dari link-link tersebut itu scam dan berujung penipuan.
Alih-alih kamu mendapatkan pinjaman, malah kamu akan kehilangan uang. Udah banyak banget cerita orang yang kehilangan uang. Contohnya aja, ada nih oknum yang mengatasnamakan modalku. Halo, selamat siang. Saya dari tim modalku ingin menginformasikan bahwa Ibu berhasil mendapatkan pinjaman modal dari modalku sebesar 10 juta. Untuk melakukan pencairan uangnya, silakan terlebih dahulu transfer deposit sebesar 2 juta. Silakan ya, Ibu. Itulah salah satu modus penipuan yang paling banyak terjadi saat ini. Meminta uang muka. Padahal yang namanya pinjol legal itu tidak pernah minta yang namanya uang muka. Oleh karena itu penting banget untuk kalian juga cek yang namanya website resmi mereka dan cek YouTuber-YouTuber yang kalian percaya yang bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasinya langsung. Contohnya aja kayak saya ketika review Kredivo, kan saya bagi tuh link referralnya di kolom deskripsi. Nah, kalian bisa gunakan link itu untuk gunakan aplikasi Kredivo dan mendapatkan pinjaman sampai dengan 30 juta. Itu adalah salah satu cara dan tips untuk mendapatkan pinjaman uang secara aman dari aplikasi pinjol. Lalu tips yang ketiga adalah pinjam uang sesuai dengan kebutuhan. Kita tahu bahwa mengambil pinjaman di aplikasi pinjol itu bisa gampang banget. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita bisa pinjam di lebih dari satu pinjol. Kayak saya punya lebih dari 10 aplikasi pinjaman online. Dan misalkan nih, saya pinjam uang 1 juta di aplikasi 1, pinjam 1 juta lagi di aplikasi 2, dan nggak terasa saya bisa pinjam 10 juta dari 10 aplikasi. Nah, kemudahan dalam mengajukan pinjaman secara online ini seringkali disalahgunakan. Banyak orang yang menggunakan pinjamannya hanya untuk kebutuhan konsumtif, bahkan yang lebih parah lagi untuk gali lubang dan tutup lubang. Jadi mengambil pinjaman untuk menutup pinjaman yang sebelumnya. Dan kalau begini cara pakainya, nggak heran kalau banyak orang yang terjerat dalam hutang. Oleh karena itu, salah satu tips saya adalah ketika kamu mengambil pinjaman online, itu maksimal cicilannya adalah 30% dari penghasilan. Tidak boleh lebih. Dengan begitu, kamu bisa hidup dengan nyaman dari bulan ke bulan tanpa harus dikejar-kejar oleh debt collector. Lalu tips keempat, pastikan bunga dan biaya pinjaman itu transparan serta tidak mencekik. Kalau saran saya sih, ketika kita akan mengambil pinjaman, sebaiknya kita download sekitar 2 atau 3 aplikasi. Dengan begitu, kita bisa membandingkan mana nih pinjaman yang terbaik, mana nih bunga yang paling rendah, mana nih biaya administrasi yang paling bagus. Karena kalau kita cuma bisa download satu, kan apa yang dia tawarkan kita akan ambil. Sedangkan kalau kita punya 2 atau 3 aplikasi, kita bisa membandingkan dan mendapatkan pinjaman yang terbaik. Makanya kamu bisa lihat bahwa saya sendiri punya banyak aplikasi. Saya punya aplikasi Akulaku, saya punya aplikasi Kredivo, saya punya FlexiCash, saya punya yang namanya Digibank KTA. Jadi ketika saya akan mengambil pinjaman, saya akan bandingkan tuh semua aplikasi. Dan yang memberikan penawaran terbaik akan saya ambil. Nah, kamu juga coba bisa begitu, download beberapa aplikasi, misalnya aja Akulaku, Kredivo, dan Indodana. Lalu ketika kamu akan membutuhkan pinjaman, tinggal pilih mana nih yang bisa kasih kamu pinjaman yang terbaik. Lalu tips yang kelima adalah set reminder di handphone kamu. Jadi ketika kita mengambil pinjaman, itu kan udah dikasih tahu di aplikasi berapa nominal yang harus dibayar dan kapan harus bayarnya. Dan aplikasi yang saya pakai adalah Google Calendar. Saya masukkan semua informasi cicilan di aplikasi Google Calendar. Dan dengan begitu, maka saya akan mendapatkan reminder 2 sampai dengan 3 hari sebelum jatuh tempo. Selain itu, kalau misalkan pinjolnya menyediakan yang namanya auto debit, kamu juga bisa pakai fasilitas ini. Jadi kamu nggak akan kelupaan ketika saatnya harus bayar pinjaman online. Misalnya aja di Digibank KTA atau BRI Ceria. Mereka akan mendebit rekening kamu secara otomatis, yang penting uangnya tersedia di tabungan. Lalu tips yang keenam adalah bayar cicilan tepat waktu. Jadi yang namanya aplikasi pinjol itu akan mengenakan denda keterlambatan apabila kita terlambat bayar. Dendanya ini sendiri beragam, mulai dari 5% sampai dengan 10%. Jadi kalau kita terlambat dalam waktu 6 bulan, kita akan kena denda kira-kira 30 sampai dengan 60%. Dan kalau kita terlambat 12 bulan, maka kita akan kena denda kisaran 60 sampai dengan 100%. Nah, ini kan gede banget ya. Utang 5 juta nggak kerasa tiba-tiba jadi 10 juta. Oleh karena itu makanya penting banget jangan sampai telat biar kita nggak kena denda keterlambatan.
Dan tips terakhir untuk kamu yang mau ngambil pinjol adalah jangan menggunakan hutang untuk kebutuhan konsumtif. Jadi ketika kita akan mengambil pinjaman, pikirkan baik-baik apakah ini kita emang butuh atau hanya sekedar keinginan. Apakah hutang yang akan kita ambil akan memberikan added value di masa depan atau malah nggak ada nilainya sama sekali. Daripada pakai pinjol untuk kebutuhan konsumtif yang akan membebani keuangan kita, lebih baik pakai untuk kepentingan produktif. Misalnya aja untuk membuka atau mengembangkan bisnis. Kalau saya kasih contoh, misalkan saya sebagai content creator, saya bisa beli handphone yang lebih mahal, yang kameranya lebih bagus. Saya bisa beli laptop yang lebih mahal, agar saya bisa edit lebih cepat. Saya bisa beli kamera yang lebih mahal, agar kualitas dari kameranya lebih baik. Saya bisa invest ke people, invest ke karyawan saya, agar bisa edit video dengan lebih baik. Dan dengan begitu, uang pinjaman yang saya ambil akan menghasilkan uang lagi yang berguna untuk membayar cicilan dan juga menambah pundi-pundi tabungan saya. Makanya kalian bisa lihat kualitas video saya sekarang dengan kualitas video saya 2 tahun lalu ketika mulai YouTube itu udah jauh berbeda. Ini adalah hasil dari memanfaatkan utang untuk kepentingan yang produktif. Oke, itulah dia 7 tips untuk kita bisa ngambil pinjaman dengan aman di aplikasi pinjol. Saya yakin kamu yang pakai tips ini tidak akan terjebak dalam yang namanya hutang. Dan buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk kredit produktif, kamu bisa nonton beberapa video saya tentang pinjaman di Coinworks, pinjaman di Modalku, dan pinjaman online dari bank digital. Oke, semoga videonya bermanfaat. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini bikin konten, lalu klik share biar makin banyak orang yang dapat manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!